Dimitri benar-benar kejam. Diandra benar-benar dibuat sengsara, bahkan tidur di lantai dan dijadikan sebagai pembantu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Nah, gini dong, alur cerita tuh harusnya greget seperti ini ya guys ya. Hampir 50 episode lebih ya. Sinetron ini benar-benar ngambang banget ceritanya dan bikin kita tuh jadi greget gitu. Ini tuh udah pemain utamanya tuh udah sangat amat oke banget loh, Rio Dewanto dan Michelle Zudit. Kita tahu kalau mereka ini kalau chemistry-nya udahlah jangan ditanya gitu ya, karena chemistry-nya tuh udah dapet banget. Secara mereka dulu juga pernah lah membintangi sinetron yang benar-benar dikenang juga sampai saat ini bagi pecinta sinetron gitu, khususnya di SCTV ini. Dan sekarang ketika Rio Dewanto kembali dipasangkan dengan Michelle Zudit, ya tentu orang-orang berharap alur ceritanya itu sesuai dengan yang mereka inginkan ya. Bagus, greget, dan bikin orang tuh bisa stay untuk nonton sinetron ini walaupun tayangnya udah malam jam 9:30 gitu ya guys. Dan ya, inilah yang kita harapkan. Sinetron yang gregetnya dapet, pemeran sinetronnya juga oke-oke, karakternya juga semakin seru, ada tambahan karakter juga, ya kan? Yang memerankan Suster Peri dan si Eduardo nih sebagai seorang satpam di rumahnya Dimitri. Tentu ini adalah hal yang sangat amat seru untuk kita tonton. Kita lihat nanti siapa yang akan berusaha untuk melindungi Diandra dari kekejaman Dimitri. By the way, kita benar-benar harus tepuk tangan dengan aktingnya Rio Dewanto ya guys ya. Yang tadinya dia benar-benar sweet banget, kemudian sesayang itu sama Diandra, dan sampai di pernikahan pun benar-benar sangat amat membuat Diandra bahagia. Tapi seketika ketika Diandra masuk ke kamar yang Diandra pikir kamar itu akan menjadi tempat berbagi dia bersama suami, kemudian tempat sayang-sayangannya dia sama suami, ternyata tempat tersebut hanya menjadi neraka dunia untuk Diandra. Wanzai. Kenapa Mimin bilang seperti itu? Ya kita nonton ya guys ya di episode tadi malam nih, gimana sengsaranya Diandra baru hari pertama menikah sama Dimitri. Baru hari pertama nikah aja nih sama Dimitri sudah melanggar janji dia yang sudah dia iakan kepada Pak Umar. Kalian ingat kan kalau Pak Umar meminta Dimitri ini untuk menjaga Diandra dan jangan sampai membuat Diandra bersedih, ya kan? Tapi nyatanya apa? Nyatanya Diandra langsung dalam waktu itu juga di kamar pengantin yang dia harapkan akan memberikan kebahagiaan untuk dia, yang akan menjadi tempat intimate bagi dia dan Dimitri untuk bisa ya menjadi suami istri yang utuh gitu. Tapi nyatanya di tempat itu juga dia dibuat sengsara sama Dimitri. Jadi apa yang Dimitri pernah rasakan waktu itu di dalam penjara, dia lakukan juga terhadap Diandra. Seperti dia waktu itu diberikan minuman sama orang yang sama-sama tahanan ya guys ya, sesama tahanan di dalam sana. Tapi ternyata minuman tersebut langsung diguyur nih di kepalanya Dimitri. Dan itu juga yang Dimitri lakukan terhadap Diandra. Dia memberikan minum tapi tidak diminum sama Diandra. Yang dia lakukan, dia mengguyur wajahnya Diandra, yang membuat Diandra itu kaget banget. Sebelumnya Diandra itu masih bisa senyum loh guys. Tapi ketika Dimitri melakukan hal tersebut, sontak dia langsung shock. Dia tidak percaya kalau Dimitri benar-benar sedendam itu sama dia dan setega itu memperlakukan dia. Dan ya, kita lihat saja, ini baru di hari pertama loh. Kita melihat Diandra yang benar-benar dibuat menderita parah sama Dimitri. Kebayang ya, sebentar lagi
akan separah apa nih kehidupannya Diandra di rumahnya Dimitri ini. Mimin sih berharap Diandra ini hanya bisa tersenyum, ya mungkin cuma gara-gara Freya, gara-gara Suster Peri, dan gara-gara Pak Eduardo ini nih yang diperankan sama Opi Kumis. Tapi selebihnya orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut akan menyengsarakan hidupnya Diandra. Kita tahu nih guys apa yang sudah direncanakan sama Dimitri. Jadi ya bisa dipastikan kalau Dimitri dalam waktu dekat ini di beberapa episode ke depan dia akan membuat hidup Diandra jadi berantakan banget. Dia akan menjadikan Diandra sebagai istri yang sangat amat sial karena sudah menerima dia sebagai seorang suami. Dimana Diandra berharap kalau pernikahan ini akan bahagia, tapi nyatanya hanya memberikan penderitaan yang jauh lebih berat dari penderitaan Diandra sebelumnya. Benar-benar nggak pernah bisa bahagia nih si Diandra ini. Kasian ya kasian, tapi mau gimana lagi? Ini ya juga mungkin sebagian dari karmanya Diandra karena sudah berbuat jahat juga sama Dimitri di masa lalu. Dan yang paling parahnya lagi, Diandra disuruh untuk tidur di lantai sama Dimitri ini guys. Karena apa? Ya karena Dimitri merasa tidak terima atas apa yang sudah dia rasakan waktu itu di dalam penjara. Dia harus mendekam di penjara nih yang pertama karena kesalahan yang tidak dia perbuat. Itu aja tuh udah gak adil bagi dia. Kemudian di dalam penjara dia diperlakukan buruk sama tahanan-tahanan yang lain yang menganggap dia ya udah kaya raya tapi malah membuat nyawa orang lain jadi menghilang gitu. Padahal kan bukan dia sebenarnya yang salah. Cuma dia ya mau gimana lagi, terpaksa dia harus merasakan pahitnya hidup di dalam penjara. Tidur tidak beralaskan apa-apa, bahkan karpet pun dia tidak punya. Dan tidurnya itu sama tikus ya guys ya. Dan ya dia pengen Diandra merasakan hal yang sama dengan penderitaan dia waktu itu di dalam penjara. Bahkan si Dimitri sampai membawa seekor tikus warna putih untuk menemani Diandra tidur di lantai. Sedangkan dia tidur di atas ranjang sendirian dalam keadaan bersantai dan merasa tidak bersalah sama sekali. Dan ya pokoknya dia merasa cukup puas lah untuk membalaskan dendam dia terhadap Diandra di waktu itu. Dan di sini dapat banget sih ya acting dari Michelle Zuditnya ya guys ya. Ketakutannya, tangisannya, ya tapi tidak bisa dipungkiri kalau di sini sepertinya Diandranya sedih. Cuma ya dia mungkin akan menerima apa yang sudah terjadi pada dia. Mungkin nanti dia akan menerima sampai mana Dimitri akan balas dendam sama dia. Dan pada akhirnya Dimitri pun akan luluh sendiri. Karena Diandra bukannya malah ketakutan, bukannya malah menangis, bukannya malah pengen bercerai dari Dimitri, tapi dia malah menerima aja gitu apa pembalasan dendamnya Dimitri yang akan terjadi di kedepannya. Dan hal itulah yang membuat Dimitrinya jadi luluh. Loh kok Diandranya jadi gini gitu. Padahal dia pengen melihat Diandranya menderita, tapi Diandranya malah menerima aja apa yang terjadi pada Diandra yang sekarang. Karena bukan cuma Dimitri loh yang mau balas dendam sama Diandra, Ibu Laras, Pak Adam pun juga akan memperlakukan Diandra buruk. Bahkan mungkin mereka akan menjadikan Diandra sebagai pembantu di rumah tersebut. Kebayang dong ya, gimana sengsaranya Diandra di rumah itu, padahal rumah itu mewah. Materi siapa sih yang nggak akan pernah kurang lah. Duit 2M aja Dimitri mau memberikan kepada Ibu Mira gitu, hanya untuk mendapatkan Diandra. Dan ketika Diandra mendapatkan semuanya nih kalau dipikir-pikir ya karena kan dia anak dari
istri dari Dimitri ya guys ya, dimana Dimitri itu memang udah kayak dari oroknya gitu. Tapi dia tidak merasakan bahagia sama sekali di rumah tersebut. Bahkan nanti dia bakalan dijadikan sebagai pembantu. Dan di saat Freya kasihan karena ibunya diperlakukan seperti itu, si Dianranya masih aja tetap bersabar. Nanti Freya bakalan bertanya-tanya gitu, kenapa sih bundanya diperlakukan seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Cuma ya, itu juga yang akan dipermainkan sama Dimitri dan keluarganya. Kalau nanti Diandra melakukan hal-hal yang nekat atau mungkin memberitahu kebusukan mereka terhadap Freya, ya siap-siap saja Freya juga akan diperlakukan buruk dan tentu itu tidak akan diinginkan oleh Diandra. Jadi kalau untuk beberapa episode ke depan jangan harap Diandra ini bakalan bisa tersenyum ya guys ya. Karena kita bisa dipastikan akan melihat bagaimana sengsaranya Diandra di dalam rumahnya Dimitri. Udah gak sabar banget untuk nonton. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.